Wanita itu sedang berbelanja dan membeli sebuah buku catatan. Ia berencana mencatat momen pertumbuhan anak dalam kandungannya. Namun tak disangka saat baru dibuka, tiba-tiba muncul tulisan asing di atas kertas. Itu adalah potongan dari masa depan. Ia sempat tertegun, tapi segera menenangkan diri. Lalu bertanya siapa sebenarnya yang menulis. Di sisi lain seorang gadis membuka buku itu lagi. Sekejap ia mengenali tulisan tangan ibunya. Ia mengira ibunya yang koma sudah sadar. Segera berlari ke ranjang dan mengguncangnya dengan keras. Namun tidak ada respon sama sekali. Akhirnya ia mencoba menulis di buku itu, mengatakan bahwa dirinya adalah putrinya, dan memberitahu ibunya bahwa pria itu orang jahat, bahwa pria itu sudah lama mengkhianatinya. Wanita itu membaca dengan bingung, namun segera teringat setelah hamil. Pria itu setiap malam mengaku lembur di kantor. Ia pun diam-diam pergi mengecek. Dan benar saja ia mendapati pria itu mesra dengan selingkuhannya. Hatinya hancur dan akhirnya percaya pada kata-kata putrinya. Sejak itu ia mulai berkomunikasi dengan putrinya lewat buku catatan. Lalu ia bertanya bagaimana hidup putrinya setelah dirinya koma. Putrinya menangis sambil menuliskan kebenaran. Hari itu ia memergoki pria itu berselingkuh. Dan naskah ibunya juga dirampas. Pria itu marah besar lalu mendorongnya jatuh dari tangga. Sejak itu ibunya koma dan dokter berkata kecil kemungkinan bisa sadar lagi. Pria itu segera mengganti obatnya dengan yang paling murah. Bahkan memaksa putrinya ikut siaran langsung berpura-pura sedih. Sambil menjual karya ibunya untuk mencari uang. Membaca tulisan putrinya. Wanita itu dipenuhi amarah dan dendam. Saat pria itu pulang ke rumah, wanita itu menatap pengkhianat itu. Dan hatinya sudah punya rencana. Ia mengatakan, dulu ia tidak meminta mahar. Tidak mengadakan pesta pernikahan. Bahkan rumah pun ia yang beli. Sekarang gosip di luar semakin ramai. Kalau ingin meredam kabar, maka beri dia mahar sebesar $288.000. Dan adakan pernikahan megah. Pria itu ragu. Wanita itu pun pura-pura berkata bisa menunda pernikahan sampai dia punya uang. Mendengar itu pria itu panik. Takut kerja keras bertahun-tahun hancur sia-sia. Ia pun buru-buru berhutang demi membayar mahar. Mengira bisa memegang penuh harta wanita itu. Tanpa sadar ia justru masuk ke perangkap. Keesokan harinya wanita itu masuk ke perusahaannya. Menyerahkan hak cipta karya 10 tahun sebagai imbalan. Meminta bos penerbit mengirim pria itu ke Korea sebagai pemimpin redaksi. Dan di sana sedang terjadi perang. Hampir pasti ia tidak akan bisa kembali. Ia juga meminta rekaman CCTV untuk membongkar perselingkuhan pria itu dan selingkuhannya. Bos setuju dengan senang hati. Tanpa mengetahui rencana ini, pria itu justru berhutang $2 juta. Berharap setelah menikah wanita itu akan membayarnya. Ia bahkan membeli mobil sport edisi terbatas untuk dijadikan mobil pernikahan. Membayangkan pesta megah di hari pernikahan. Namun di hari pernikahan, wanita itu justru membuang gaunnya ke tempat sampah. Dan menyerahkan rekaman CCTV kepada kru acara. Lalu menyeret kopernya pergi tanpa menoleh. Saat pria itu datang untuk menjemput pengantin, yang ia temukan hanyalah hotel kosong. Dan gaun yang terbuang di tempat sampah. Saat ia menelepon wanita itu, tidak ada jawaban. Tak lama selingkuhannya datang memberitahu bahwa wartawan sudah menunggu di bawah. Pria itu segera turun, berniat mengusir mereka dengan alasan pernikahan pribadi. Namun di tangan mereka ada undangan resmi, yang ternyata dikirim langsung oleh wanita itu. Pria itu langsung tertegun. Saat itu selingkuhannya menemukan secari kertas dan remote layar yang ditinggalkan wanita itu. Semua orang mengira itu kejutan darinya untuk pria itu. Mereka langsung menyuruh pria itu menyalakannya. Pria itu pun dengan gembira menekan tombol. Namun layar menampilkan adegan mesra dirinya dengan selingkuhannya. Seluruh ruangan langsung heboh. Ternyata sejak hari itu wanita sudah memasang kamera pengintai. Saat itu wajahnya muncul di layar. Dengan dingin ia menyatakan, pernikahan ini sampai di sini saja.